Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hafiz Raffi Umardani dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2024 dengan NIM 333224020. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal persamaan karakteristik. Nah, di soal yang pertama tertulis, tentukan solusi dari persamaan diferensial Y pangkat I3 dikurang 4Y pangkat I2 ditambah Y pangkat I1 ditambah 6Y sama dengan 0. Nah, jadi gimana sih cara kita menyelesaikan soal seperti ini? Maka yang pertama kita lakukan adalah kita substitusikan terlebih dahulu Y yang di sini, di persamaan ini, menjadi ke bentuk R. Gimana caranya? Jadi yang pertama, kita ubah dulu yang Y pangkat I3 dan Y pangkat I2 dan Y pangkat I1 dan juga plus 6Y ini menjadi ke bentuk R. Caranya, sebelum itu kita tulis dulu ya aturannya yang dimana jika Y pangkat N, maka R pangkat N. Oke. Dan jika Y pangkat N-1 sama dengan R pangkat N-1. Lalu jika Y pangkat I1, maka dia akan berubah jadi L, dan Y, cuman Y aja nih ya, maka dia hanya ditulis satu aja. Oke, lalu kita ubah dari bentuk ini ke bentuk seperti ini. Jadi Y pangkat I3, kan kita ikuti aturan ini, yaitu Y pangkat N sama dengan R pangkat N. Jadi R pangkat 3 dikurang min 4 Y pangkat I2, berarti kita tetap ikutin aturan yang pertama ya. Jadi 4 R pangkat 2 ditambah, ini sama dengan tambah Y pangkat I1, yaitu yang ini ya, plus R, tambah 6Y. Karena Y ini sama dengan 1, maka kita tulis seperti ini dulu. Nah, itu ya, sama dengan 0. Lalu kita turunin lagi, jadi R pangkat 3 kurang 4. R pangkat 2 ditambah R tambah 6, sama dengan 0. Lalu yang kedua, yaitu kita cari kandidat akarnya, lalu masukkan ke persamaannya. Bagaimana caranya? Itu kita tulis R1 dulu. Nah, kita harus cari angka R ini, gimana caranya dia bisa menghasilkan 0. Maksudnya, jika kita ganti R ini menjadi suatu angka, maka hasil ini harus sama dengan 0. Gitu ya. Contoh, kita ambil 2, maka kita masukkan 2-nya ke persamaan ini. Jadi 2 pangkat 3 min 4 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2, karena R-nya ini diganti 2 ya, tambah 6 sama dengan 0. Jadi ini 8, 2 pangkat 3 itu 8 dikurang 4 kali 2 pangkat 2 itu 4, jadi 4 kali 4 itu 16, tambah 2 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini langsung kita jumlahin aja ya. Jadi 8 dikurang 16 itu menjadi min 8, ditambah 6 tambah 2 itu jadi 8. Hasilnya sama dengan 0. Oke. Nah, berarti sama ya. Lanjut, kita gunakan metode Horner. Dimana kita tulis dulu persamaan yang di awal, yaitu yang ini. Jadi R pangkat 3 ini kurang 4, R pangkat 3 dikurang 4R pangkat 2 ditambah R ditambah 6. Oke. Lalu kita tulis di sini koefisien. Kita bikin sedikit table ini ya. Tapi kalau saya cuma bikin garis aja. Nah, seperti ini. Nah, koefisien itu maksudnya mana? Koefisien itu yang di depan ini. Nah, karena ini nggak ada koefisien, berarti kita tulis satu aja. Ini 1, ini 1. Nah, kalau ini 6. Jadi koefisiennya itu ini 1, ini min 4, ini 1, dan ini 6. Kita tulis ini R-nya. R-nya mana? R-nya itu yang ini ya, yang 2. Jadi kita tulis 2. Nah, lalu kita turunin satunya ini ke sini. Nah, 1 kali 2 jadinya 2. Min 4 ditambah 2, hasilnya jadi min 2. Min 2 dikali 2 itu min 4. Min 4 ditambah 1 jadi min 3. Min 3 dikali 2 jadi min 6. Sama dengan 0. Sudah selesai di sini. Nah, kita lanjut ke pemfaktoran. Nah, R pangkat 2
kita ambil yang tengah-tengah ini ya. Jadinya R pangkat 2 dikurang 2R dikurang 3. Karena kita ambil tengah-tengah ini. Jadi min 2 masuk di sini, min 3 taruh sini. Lalu kita faktorin R itu terus sebutin dulu. Nah, berapa kali berapa yang jika dihasilkan hasilnya itu min 3, tapi jika dijumlahkan itu hasilnya min 2. Kita bisa ketahui plus min 3 ditambah 1. Kenapa? Karena min 3 dikali plus 1 sama dengan min 3. Min 3 ditambah plus 1 itu hasilnya min 2. Jadi kita tulis di sini R2-nya itu 3. R3-nya itu min 1. Lalu kita ke persamaan akhirnya. Jadi kita langsung tulis aja Y sama dengan C1 pangkat E1X ditambah C2 pangkat R2X ditambah C3 pangkat R3X. Kita masukin pangkatnya R1-nya itu yang sebelumnya tadi ya. Yang ini. R1-nya ini. Jadi C1 pangkat 2X ditambah C2 pangkat R2X maksudnya mana? Nah, R2 itu yang ini, jadi kita tulis 3X plus R3 yang ini ya. Jadi C3 pangkat min X. Jadi hasilnya. Lalu untuk soal nomor 2 dan seterusnya, saya akan menjelaskan contoh soal persamaan diferensial karakteristik ini sudah dengan jawabannya ya. Jadi kita lanjut aja. Untuk nomor 2, itu kan soal persamaan diferensial Y pangkat I3 ditambah 3Y pangkat I2 min 4Y pangkat I1 min 12 sama dengan 0. Jadi cara yang pertama, kita harus substitusiin Y jadi R. Maksudnya kita ubah Y ini menjadi bentuk R ini. Oke. Jadi Y pangkat I3 itu R pangkat 3, Y pangkat I2 itu 3R pangkat 2, berubah menjadi yang lainnya ini menjadi ini karena ada 3 ya. Jadi 3Y pangkat 2, 3Y pangkat I2 itu sama dengan 3R pangkat 2. Lalu ada min 4Y pangkat I itu berubah jadi R karena aturan yang ini ya. Jadinya min 4R. Dan juga min 12 tetap min 12 sama dengan 0. Lalu kita cari kandidat akarnya. Setelah itu masukkan ke persamaannya. Kita cari angka R ini. Lalu kita masukkan ke persamaan ini dan hasilnya harus sama dengan 0. Nah, saya ambil angka yang kemungkinan besar itu hasilnya 0 yaitu 2 dan benar. Kebetulan benar. Jadi saya sudah masukkan nilai angka 2 ini. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi kita masukkan 2-nya. 2 pangkat 3 itu 8. 3 pangkat R 3 kali R pangkat 2 itu 12 karena 3 dikali 2 pangkat 2 ya. Lalu min 4R itu berubah jadi min 4 dikali 2 min 12 tetap. Jadi 2 pangkat 3 itu 8, 3 kali 4 itu 12 min 4 kali 2 8 min 12 sama dengan 0. Kita hitung hasilnya min 20 min 20 itu sama dengan 0 ya. Lalu selanjutnya kita gunakan metode Horner, yaitu kita taruh persamaan yang sebelumnya ada di sini, kita taruh di sini. Lalu kita akan lanjut ke bentuk tabel. Jadi di tabel kita taruh koefisiennya di sebelah atas. Yang mana koefisiennya yang ini ya? 1. Kenapa 1? Karena di sini kosong, jadi kita taruh 1. Nah, kenapa 3? Karena ini ada 3 sini. Karena plus 3 dari sana ya. Lalu kenapa min 4 dari sini? Min 4. Kenapa min 12 dari sini? Kan koefisien min 12. Nah, R sama dengan 2. Ini dari mana? Dari R1 sini ya. Lalu kita hitung aja jadi 1 turun. Jadinya 1 kali 2, 2. 3 tambah 2, 5. 5 kali 2, 10. 10 tambah min 4, 6. 6 kali 2, 12. Min 12 ditambah 12 sama dengan 0. Lalu kita faktorin. R pangkat 2 ditambah 5R tambah 6. Itu dari mana? 5R tambah 6 ini dari mana? 5R tambah 6 itu dari sini. Ya, dari angka di tengah-tengahnya. Jadi kita faktorin berapa kali berapa yang hasilnya 6, tapi jika dijumlahkan itu hasilnya 5. Jadi ketemu R plus 2, R plus 3. Lalu kita balik jadi R min 2. Jadi R2 min sama dengan min 2, R3 sama dengan min 3. Lalu kita masukkan ke persamaannya. Jadi hasilnya itu C1 pangkat 2X dari R1 sini. Ya. Lalu ditambah C2 pangkat min 2X dari sini. Lalu C3 pangkat min 3X dari sini. R3-nya dari sini. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Di nomor 3 ini tertulis tentukan solusi
PD dari Y pangkat I3 min 5Y pangkat I2 plus 8Y pangkat I1 min 4 sama dengan 0. Caranya seperti nomor sebelumnya, yang dimana kita substitusin Y jadi R terlebih dahulu menggunakan aturan ini. Lalu Y pangkat I3 itu berubah menjadi R pangkat 3 min 5Y pangkat I2 itu berubah menjadi min 5R kuadrat plus 8Y pangkat I1 berubah menjadi plus 8R, lalu min 4 tetap min 4 sama dengan 0. Lalu kita cari kandidat akarnya, setelah itu masukkan ke persamaannya. Kita cari akarnya yang sesuai dengan hasilnya, yaitu sama dengan 0. Jadi jika kita masukkan angkanya, angka dari R ini, kita masukin ke persamaan ini, dia harus sama dengan 0. Jika tidak, maka kita tidak bisa lanjut ke proses selanjutnya. Jadi saya ketemu di angka 2, kita langsung masukin aja ke persamaannya. Jadi 2 pangkat 3 itu 8 min 5 dikali R-nya berubah jadi 2, jadi 2 pangkat 2 itu sama dengan 20 plus 8R, artinya 8 kali 2 itu plus 16, min 4 tetap min 4. Jadi hasilnya min 12 plus 12 itu 0, dan ini juga 0, jadi sesuai ya. Lalu kita gunakan metode Horner lagi, yaitu kita masukkan persamaan yang ini, yaitu PR sama dengan R pangkat 3 min 5R kuadrat plus 8R min 4. Lalu kita buat tabel Hornernya seperti soal sebelumnya. Kita taruh koefisiennya, yaitu seperti ini. Satunya dari mana? Satunya dari sini, karena ini kosong, jadi kita tulis angka 1. Ini 1 ya. Ini min 5 dari mana? Min 5-nya dari sini. 8-nya dari mana? Dari plus 8. Min 4-nya dari min 8. Oke. Lalu koefisiennya itu dari sini ya, dari sebelumnya MR1 sama dengan 2. Nah, kita langsung hasilnya aja. 1 turun jadi 1 dikali 2 min 5 ditambah 2 itu min 3, min 3 dikali 2 itu min 6, 8 ditambah min 6 itu 2 kali 2 4, min 4 ditambah 4 sama dengan 0. Sudah sesuai ya. Setelah itu kita buat pemfaktorannya yang seperti soal sebelumnya. R pangkat 2 ini kita tulis min 3R plus 2 karena kita ambil yang angka di tengah ini, jadinya min 3R plus 2. Oke, kita langsung faktorkan. Berapa kali berapa yang hasilnya 2 itu 2 dikali 1, dan berapa tambah berapa yang hasilnya min 3, yaitu min 2 ditambah min 1. Jadinya R2-nya itu 2, karena kita balik. R3-nya itu plus 1, karena kita balik juga. Lalu kita masukin ke persamaannya. Persamaannya itu jadi C1 pangkat 2X, 2X-nya dari R1 sebelumnya, ditambah C2 pangkat 2X, 2X-nya ini dari R2X. Nah, R2-nya itu yang ini ya, jadi 2X ditambah C3 pangkat X. X-nya itu dari R3X, R3-nya itu 1, berarti satunya kita ubah menjadi X, maka dia menjadi C3 pangkat X. Lalu belum selesai sampai sini, kita ubah bentuknya seperti ini karena ini ada nilai yang sama, yaitu 2X. Jika ada 2 nilai yang sama atau 3 nilai yang sama atau lebih, maka dia harus dipisah. Bentuknya jadi seperti ini, yaitu C1 ditambah C2X dalam kurung pangkat 2X ditambah C3 pangkat X. Itu nomor 3. Lalu kita ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini kita tulis tentukan soal PD dari Y pangkat I2 dikurang 8Y pangkat I1 ditambah 15Y dengan 0. Kita substitusiin Y jadi L. Maksudnya itu kita ubah ke aturan seperti ini. Lalu kita ubah saja jadinya Y pangkat I2 itu R pangkat 2 min 8Y I1 itu jadi min 8R plus 5 plus 15 itu dari plus 15 yang ini ya, dan Y-nya yang ini berubah menjadi 1 karena aturan ini. Y-nya berubah jadi 1. Jadi 15 kali 1 itu 15, min 8R tetap, R pangkat 7 tetap, sama dengan 0. Lalu cari kandidat akarnya, lalu masukkan ke persamaannya. Di sini saya telah menemukan bahwa kandidat akarnya itu 3 karena dia yang sesuai dengan hasilnya, yaitu 0. Karena hasilnya itu harus 0 jika kita ingin lanjut ke penyelesaian selanjutnya, proses penyelesaian yang selanjutnya. Kita masukkan saja 3-nya, yaitu 3 pangkat 2 itu dari R pangkat 2, kita masukin 3-nya ke R, yaitu 9 min 8 kali 3 karena 3-nya dimasukin ke R ya, jadi min 24 plus 15 sama 0. 9 dikurang 24 itu min 15 ditambah 15, jadi hasilnya 0 sama 0. Jadi dua-duanya sama dengan 0 ya. Lalu kita gunakan metode Horner. Jadi kita masukkan lagi persamaannya, yaitu
R pangkat 2 min 8 plus 15 sama dengan 0. Kita masukin ke sini jadi R pangkat 2 min 8 plus 15. Kita taruh koefisiennya. Koefisiennya itu 1, satunya dari sini karena nggak ada, jadi kita tuh 1. Karena kalau kosong itu tadinya berarti dia 1. Lalu min 8 dari sini. 15-nya dari sini. R sama dengan 3 ini dari R1 yang sebelumnya, yaitu yang ini. Oke. Lalu kita langsung hitung saja. 1 kita langsung turunin aja. Ini 1 dikali 3, terusnya 3. Min 8 ditambah 3 itu min 5. Min 5 dikali 3, min 15. 15 tambah min 15 sama dengan 0. Kita bentuk persamaan. Nah, 8 pangkat 2 min 8R plus 15. Karena soal sebelumnya kita biasa ngambil dari bawah, ya, karena dia ada 4 koefisien. Mempunyai 4 koefisien. Di soal sebelumnya itu ada 4 koefisien di mana ada angka lagi di sebelah sini. Nah, karena ini hanya 3, maka kita ambil yang sebelah sini saja, yang dari awal ini. Kita ambil akhirannya, yaitu min 8 R plus 15. Ini kita masukin aja min 8 R plus 15. Kita faktorin. Ya, jadi berapa kali berapa yang 15 berarti min 3 dengan min 5, karena min 3 dikali min 5 itu plus 15. Lalu kita jumlahkan. Jadinya min 3 tambah min 5 itu sama dengan 8. Jadi betul ya hasilnya. Lalu R2 itu sama dengan 3, karena kita balik aja. Lalu R3 itu sama dengan 5. Kita masuk ke persamaannya. Jadi C1 E pangkat 3X dari R1 yang sebelah sini ditambah C2 E pangkat 3X dari sini, R2-nya ditambah C3 E pangkat 5X dari sini. Karena ini sama, kita kurin lagi seperti soal nomor 3 sebelumnya, yaitu C1 ditambah C2X dalam kurung E pangkat 3X ditambah C3 E pangkat 5X.